24 berapa? 2459. Bagaimana nih, Kores? Kerja, Kores? Ini aku baca ya. Kitab Sifat Surga. Di mana Meme dapat? Memang kalau setan itu otaknya jalan ya? Orang kelak surga diberi kekuatan bersetubuh seperti ini dan seperti ini. Ada yang bertanya, wahai Rasul, apakah mampu seperti itu, katanya kan? Beliau menjawab, mereka diberi kekuatan sampai 100 kali lipat. Dan dalam ini kan udah tadi Ini Sohi di bawahnya lagi? itu. Ini pertama lu kau bawa tadi nih. Dan dalam Sohi di bawahnya dari Zaid bin Arqam, Abu Isa berkata, hadis ini sahih, gorib, kami tidak mengetahuinya dari hadis Qatadah dari Anas kecuali dari hadis Imron al-Katan. Sahih itu. Sahih. Gimana Bang Sugi? Ustaz Sugi? Apakah benar di surga kita diberi kekuatan 100 kali lipat? Kekuatan sek. Kalau saya rasa lebih sih, Mi. Karena gini. Lebih kalau 100 kali lipat itu masih ada di dunia ini, pasti ada gitu. Misalkan Salomo itu istri 1000 itu. Kalau cuma 100 kali lipat nggak cukup itu. Mulai. Salomo 1000. Dunia ini kan ada cepat gini. Kalau kayak si Meme Bos, dia biasa sama istrinya nggak sampai semenit dia soalnya. Ada orang kan bisa sampai 2 jam. Kalau Meme Bos semenit kan nggak salah. Kalau punya kau kan kayak tadi, letoy katanya kan. Nah. Jadi lebih mending mana? 100 kali lipat atau kayak kaos kaki nggak bisa naik? Jadi kalau kata Munir ini memang setan ini tahu aja di mana-mana dia. Iya. Memang otak mereka ini jalan terus. Ada aja. Yang Islam pun ini nggak pernah baca hadis kayak ini. Nggak, misalnya kalau di surga kalau mau punya anak cukup 1 jam saja di Ibnu Majah 4329 ini sahih nggak ya? Sahih. Sahih, Bang. Habis di Bukhari 3009 di surga nanti akan mendapatkan hadiah jubah terbuat dari besi. Ini sahih juga kurasa ya. Terbuat dari apa? Terbuat dari besi. Apa? Jubah terbuat dari besi. Apa, Bre? Jubahnya terbuat dari besi. Iya. Kalau Bukhari itu yang doif cuma 1, Bre. Cuma 1. Bukhari itu yang doif cuma 1. Iya. Sahih semua kalau semuanya sahih ya. Itu jubah. Ya, kalau Bukhari yang doif cuma 1, Muslim yang doif cuma 3. Oh, berarti di Bukhari 3011 di surga ada cambuk, berarti sahih ya, ada cambuk. Sahih. Itu buat siapa itu? Cambung itu kayak ini, Bre, kayak apa ya? Macam lu lihat orang majang-majang pedang di tembok, perhiasan aja. Kalau Bukhari 3015 ini di Bukhari 3015 ini di surga ada menyusui, berarti benar ya, ada. Ini sahih berarti ya, kan kamu bilang tadi kan apakah cuma 1 kan? Iya, kan itu nanti terkaitnya ke sini, terkaitnya ke Alhamdulillah, tunggu. Terkaitnya nanti ke, lupa gua hadisnya. Oh iya, ke hadis ini. Ibnu Majah 4329, nanti terkaitnya ke situ.
Di dalam surga jika seorang mukmin ingin memiliki anak maka ia akan menghamili dan melahirkannya dalam 1 jam sebagaimana yang ia inginkan. Jadi tergantung kehendak mukminnya. Kalau lu ingin melahirkan lalu menyusui, menyusuilah lu. Kalau lu nggak ingin menyusui udah lahir langsung gede ya langsung gede lah. Karena semua hal terkabulkan di surga. Enggak, ini tadi yang Di Tirmizi, pakai baju besi itu di mana, Me? Itu, Me? di surga. hadis Bukhari. Ya, itu posisinya di surga. Udahlah, terima kenyataan, Nggak akan ada yang bisa menyaingi, surganya Kristen, di mana Tuhannya mengawini manusia, itu nggak ada yang bisa menyaingi, bre. Kalah semua agama malu. Tapi Tirmizi 2474 ini di surga melihat Tuhan seperti melihat rembulan. Ya. Iya, kita akan melihat nah itu perbedaan Kristen dan Islam. Iya. Itu yang perbedaan Kristen dan Islam. Kami melihat Tuhan kami, Tuhan yang benar itu nanti ketika kita di surga, di Jannatul Firdaus. Itu. Kami akan melihat dengan mudah. Itu kan nggak perlu ke sana, nggak perlu ke hadis. Di Al-Qur'an pun ada. Di Al-Qiyamah 22:23. Nah, nanti itu kaitannya ke sini, Sini gua kasih tahu lu, ya. Ini nanti kaitannya ke tunggu. Surga Kristen juga ada perempuan melahirkan. Boleh. Wahyu ini 12 itu dibaca itu. Ada itu. Wahyu 12 ayat 13. Itu wanita raksasa, Satsuki. Nah, ya, yang penting ada melahirkan tuh. Ayat 13. Wahyu berapa? 12, Wahyu 13. 12 nomor 13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan metafora 2 itu. sayap dari burung nasar yang besar itu, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Itu metafor itu. Oh, metafor. Masa perang naga juga metafor? Bener-bener, Kita Ya udah deh, metafor. Jangan kan lu nyampe surga juga lu metafora jadinya lu. Metafor gimana sih? Lu nyampe surga lu sekarang iya, nanti pas lu nyampe surga juga lu dimetaforkan, Me. Maksudnya apa? Berarti lu masuk surga metafor dong. Surga kayak ini alam metafor. Surga alam metafor tuh. Iya, dimensi metafor. Surga lu dimensi metafor. Oh, bagus, Me. Thank you, Me. Dapat bahasanya gua. Surga Kristen metafor, ya kan? Alam metafor gitu. Itu bukan metafor. Kalau kita kan alam akhirat ya, Satsuki. Kalau Kristen alam metafor. Peperangan naga itu bukan metafor, tetapi kata wanitanya itu metafor. Berarti Kenapa? nggak jelas juga surga kan? Ya udah, itu metafor untuk apa, Bre? Wanita itu metafor untuk apa? Wanita itu melambangkan simbol itu kalau menurut penafsiran orang-orang teolog Kristen mengatakan wanita itu tertuju kepada kaum Israel. Oh gitu. Melahirkan apa kaum Israel itu? Nah itu dia, coba di ayat berapa tadi? Kalau menurut para teolog Kristen sih mereka menafsirkan itu tertuju kepada orang Israel. Wanita itu disebut kaum Israel. Coba yang iya, wanita itu kaum Israel. Ayat berapa? Iya kan di Wahyu 12 nomor 13 itu kan. Iya, nanti saya jelaskan nanti. Nah, itu si wanita itu yang kaum Israel itu akan melahirkan apa? Nomor 13. Perempuan itu melahirkan anak laki-laki itu. Siapa anak laki-laki itu? Iya. Yesus. Itu. Biar saya jelaskan.
Dari ayat berapa? 13, coy. Sial ini budak banget. 13. Oke, kita ngambil dari 10 ya. Kita ngambil dari 10 sampai habis baru kita lihat di sini penjelasannya ya. Iya, itu udah saya baca Dan tadi. aku mendengar suara yang nyaring di surga. Berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Berarti ini dikatakan aku mendengar suara dari surga ini ya. Dan aku mendengar suara nyaring di surga. Berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Pak Munir, noise. Mereka siang dan malam. Punya siapa noise? Pak Munir lanjut. Lanjut. Siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kaum dan hai kamu sekalian yang diam, ya, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Naga pemburu perempuan itu. Oh, naga ini maksudnya setan ini akan turun ke bumi untuk memburu perempuan. Itu berarti memburu orang-orang yang beriman. Kalau tidak salah mungkin memburu Hawa, bisa jadi nih. Kalau tafsiran saya sih. Ini akhir zaman atau gimana sih maksudnya? Akhir zaman itu. Bukan, itu udah perkara surga itu. Oh. Ini kalau dari ayat satunya itu bukan akhir zaman. Peperangan naga dengan malaikat Mikael itu bukan akhir zaman, itu sudah terjadi. Kalau menurut saya baca ayat 10 itu. Ayat 10 itu bercerita tentang surga dah itu. Gimana sih Mimi Bos itu? Ayat 10 sampai 12 itu bercerita tentang surga. Iya, peperangan naga itu kan di surga, Bang. Nah iya. Ini di bumi baru, Yerusalem baru ini Nah, konteksnya. peperangan naga ini peristiwa yang peperangan naga ini, kalau kita baca dari ayat 1 sampai habisnya, ini peperangan naga ini sudah terjadi sebelum manusia itu peperangan naga ini sudah terjadi setelah Adam dan Hawa diciptakan. Kok larinya ke sana sih? Iya. Jadi ini begini tentang peperangan naga ini surga. ceritanya begini. Iya, surga nih, Bang. Maksudnya begini. Jadi kamu mau bilang peperangan bahwa naga Taman ceritanya Eden itu begini. surga gitu? Bukan seperti saya jelaskan dulu. Jadi peperangan naga itu peristiwa yang sudah terjadi masa lampau setelah penciptaan Taman Eden dan juga penciptaan Adam dan Hawa. Nah, Adam dan Hawa ini diciptakan di Firdaus, yaitu terletaknya kalau menurut para arkeologi itu terletaknya di Irak. Jadi Firdaus yang ada di dalam Kristen ini, tempat yang diciptakan Adam dan Hawa ini di bumi bukan di surga. Nah, lalu setelah Adam dan Hawa diciptakan, lalu di surga itu ada timbul peperangan antara malaikat Mikael. Gedein. Golian ngetik laptop pakai kaki kayaknya. Pak. Masalahnya keyboard gua bagus. Aduh, Ini kan ada kaitannya dengan Daniel 12 itu Wahyu itu sebenarnya. Ya jadi gini, itu Meme Bos ngibul. Nanti emang di surganya terhitung yang penuh alegorian, itu ada perang naga. Jadi Meme Bos nanti kalau masuk surga misalnya, itu nggak malah dapat kebahagiaan, tapi bantu malaikat untuk ngusir naga dan perang lawan naga. Kira-kira gitu. Ayatnya jelas, tadi disebutkan Ustadz Sugi, Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di surga. Bukan gitu, bro. Mikael dan malaikat-malaikatnya Begini, bro, saya berperang jelaskan. lawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Ya.
Jadi begini saya jelaskan lagi. Jadi setelah Adam dan Hawa diciptakan di bumi, yaitu Mana keyboard lu, God? Firdaus, lalu timbul. Kenapa yang gua mah langsung nyala sendiri ya? Ya, ini tengok. lanjut, weh. Ya, jadi setelah Adam dan Hawa diciptakan di bumi, maka timbullah peperangan di surga antara malaikat Mikael dengan salah satu pemimpin malaikat juga. Mereka memberontak terhadap Tuhan. Karena salah satu malaikat itu yang disebut dengan Satan ataupun naga besar itu julukan setan itu ya, julukan salah satu malaikat itu. Malaikat ini kan memberontak ini. Dia kan yang diinginkan malaikat ini, malaikat pemberontak ini, dia menginginkan seluruh malaikat-malaikat yang ada di surga itu juga harus menyembah kepada dia. Makanya dia memberontak terhadap Tuhan. Maka tugas malaikat Mikael ini kan untuk malaikat peperangan. Jadi malaikat Mikael ini didukung oleh malaikat-malaikat yang lain. Lalu malaikat yang menjadi musuhnya ini didukung oleh malaikat-malaikat yang lain. Nah, malaikat yang pemberontak ini disebut dengan Satan ataupun iblis ataupun disebut dengan naga. Nah, terjadilah peperangan di antara mereka, antara sesama malaikat. Dan akhirnya malaikat pemberontak ini kalah dengan pasukan-pasukannya. Maka mereka dicampakkan ke bumi. Nah, setelah dicampakkan ke bumi, si ular tua ataupun disebut dengan iblis ataupun disebut dengan Satan ataupun disebut dengan naga ini akan memburu seorang wanita. Kalau menurut saya wanita yang akan diburu dia di sini, saya rasa mungkin Hawa yang diburu nih kayaknya. Kan di ayat 12-nya bunyinya begini, karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat, naga memburu perempuan itu. Dan Terus di Wahyu 12:16-nya itu gimana sih, Mek? Langsung aja lah, Mek. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Maksudnya apa sih? Iya, tunggu. Jadi setelah naga itu dicampakkan ke bumi, jatuh dengan para pengikut-pengikutnya yang disebut dengan iblis ataupun setan itu, di 13-nya kita baca ya. Dan ketika naga itu sadar, kan naga itu dicampakkan ke bumi kan? Entah dia pingsan atau apa, mungkin dia... Naga kok pingsan? Dia sadar, bisa jadi Pak. Kurang darah naganya. Naganya kurang darah. Di sini dikatakan sadar kan? Habis ditekuk lehernya kali pingsan dia. Gedein, biar gak ngibul Mimi ini. Astagfirullah. Marah loh dan ketika naga itu sadar, bagi orang Chinese, Korea dan Jepang, naga itu hewan ini loh, hewan suci loh. Naga pingsan. Lu kadang-kadang lucu nih. Lu kadang-kadang lucu penjelasanmu, naga pingsan segala. Bentar dulu. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Buset. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Aku mau nanya, Mei, izin dulu, Mei. Mei, izin dulu, Mei. Ini izin ya, setengah menit lah. Pertanyaan gini, ada 3 nih. Perang naga ini apakah masih terjadi sekarang? Kedua, siapakah yang melaporkan kejadian ini? Ketiga, begitu. Ya, dengerin dulu. Siapakah yang melaporkan kejadian perang naga ini? Kedua, apakah masih berlangsung? Ketiga, siapa yang melaporkan dan apakah sudah berakhir atau bagaimana? Silakan, Mei. Ya, peristiwanya sudah berakhir. Ini kan masa lampau, tetapi soal ini ya, soal menyesatkan masih berlalu. Jadi siapa yang melaporkan gitu berita ini? Siapa yang membuat berita ini ada? Maksud saya nih pertanyaannya, siapa yang melaporkan berita ini? Enggak. Yang melaporkan ini Yohanes. Oh, Yohanes. Oke, terusin. Ya. Dan udah Yohanes melaporkan bahwasan teman-teman. Ya, sabar dulu gantian, Mi.
Yohanes itu nulis kitab ini ketika dia habis mimpi dari Pulau Patmos. Dan cerita itu tentang eskatologi. Eskatologi itu kejadian nanti yang akan datang, tentang pengetahuan surga dan lain sebagainya gitu. Suara lu Meme Boss minoritas, nggak bisa Gol. Nah, Suara lu ada ini. minoritas. Ini bukan eskatologi ini sudah terjadi nih, bro. Larang kau. Lo. Nenekmu kiper. Nenek kiper apa? Ini bukan eskatologi, bro. Ini peristiwa yang sudah terjadi. Itu Kalau ketika Yohanes, ya sabar dulu, let me finish. Ketika Yohanes mimpi di Pulau Patmos, entah malamnya dia habis makan ikan goreng atau apa, terus bangun-bangun ngimpi, wih nanti nih aku kalau masuk surga ikut malaikat perang lawan naga, surga Kristen ini nggak bahagia, gitu me. Kalau Isra Mi'raj itu baru mimpi, bro. Kalau Isra Mi'raj itu yang mimpi. Iya, tunjukin mana bahwa ayat ini tuh ayat masa lampau dan udah terjadi, mana tunjukin. Kalau perang naga ini, peristiwa yang sudah terjadi, naga ini disematkan kepada malaikat pemberontak. Dan malaikat pemberontak itu bukan hanya dijuluki sebagai naga, tetapi juga dijuluki sebagai ular tua, dan juga dijuluki sebagai Satan ataupun iblis. Jadi ada 3 julukan yang disematkan kepada malaikat pemberontak ini. Itu peristiwanya sudah terjadi setelah bumi diciptakan, setelah Adam dan Hawa diciptakan. Maka ketika naga tua itu dicampakkan ke bumi, dia itu berusaha untuk menyesatkan manusia-manusia yang ada di bumi. Woi, kitab meme ini penuh dongeng ternyata ya. Mulai kau. Ya emang fakta kan. Nah, Mana gini. hewan naga itu? Jangan ada dongeng-dongeng gini aja. Mei, izin Mei. Kalau Yohanes yang melaporkan, apakah Yohanes itu menyaksikan peristiwa itu atau hanya mendengarkan laporan daripada wartawan yang meliput perang itu? Kira-kira bagaimana? Ya, Yohanes itu menuliskan kitab itu sudah diilhamkan oleh Roh Kudus. Makanya segala tulisan sudah diilhamkan oleh Roh Kudus. Oke, artinya Roh Kudus yang menyaksikan perang itu, kemudian Roh Kudus memberitahu kepada Yohanes, begitu? Benar. Tumben Bang Andi, kau pintar banget. Ya. Saya ini wartawan ini, jadi ini teman-temannya. Jadi apakah Roh Kudus waktu menyaksikan perang itu, Roh Kudus tidak kena peluru nyasar? Peperangan itu tidak menggunakan senjata, tetapi mereka menggunakan tangan, jadi bisa juga menggunakan kaki, maka tidak ada bom dan juga senjata di situ. Jadi peluru tidak ada, tidak kena menyasar. Jadi mempergunakan semacam ilmu kanuraga, ilmu dalam. Apa gimana? Seperti latihan taekwondo ataupun seperti karate gitu, karena mereka tidak menggunakan ini ya, ilmu kanuragan, tetapi menggunakan seperti taekwondo gitu. Tapi kenapa bisa kalau nggak ada alat perangnya? Kenapa bisa naga itu pingsan? Mungkin dia akan naga itu pingsannya di bumi ketika dicampakkan jatuh ke bumi dia pingsan, terlalu tinggi. Ya. Kirain ketekuk lehernya enggak ya? Ya ketinggian kan dicampak dari surga bayangkan lagi. Oke. Terus bujuk gue pengen ketawa di sini. Tinggi itu dicampakkan dari atas pingsan dia. Jadi tidak ada alusista yang dipakai ya? Ngerti nggak alusista? Ngerti nggak alusista? Ngerti nggak? Nggak pakai. Kalau alusista itu kan sudah modern. Kalau zaman dulu kan belum modern itu. Bagaimana pakai alusista? Oke. Terus kedua gitu loh. Itu perang naga itu berlangsung lama apa? Reng waktu berapa begitu? Tahunan apa bulanan gitu? Kalau prediksi dari saya mungkin peperangan itu saya rasa tidak lama ya. Karena memang malaikat Mikael itu kan memang dia ditugaskan untuk berperang. Saya rasa dia dengan gampang untuk mengalahkan si pemberontak ini. Maka dia dicampakkan ke bumi sangat singkat kayaknya. Kalau sekiranya berlangsung lama, kira-kira penghuni neraka ini, penghuni neraka ini, sorry, kok gue salah ngomong deh itu. Penghuni surga, kalau ada perang itu penghuninya diungsikan dulu, apa dijamin keamanannya penghuni surga waktu itu kalau ada perang? Ya, kebetulan penghuni surga pada saat itu kan hanya malaikat dan Tuhan.
Jadi di antara kedua belah pihak ini sesama malaikat kan, misalnya malaikat A dan malaikat B, mereka mempunyai kelompok masing-masing, jadi bentrok antara sesama malaikat. Jadi Tuhan Roh Kudus ini hanya sebagai penonton, dialah yang akan memberi kesaksian kepada Yohanes. Oh, jadi manusia belum ada penghuninya waktu itu ya? Kosong, masih kosong Manusia manusia. belum ada di surga, manusia belum ada di surga. Nanti di hari penghakiman nanti baru naik ke surga manusia. Oke. Artinya tidak ada dampak kepada penghuni surga waktu itu, waktu terjadi perang. Ketika terjadi peperangan itu memang tidak ada dampak yang sangat mengerikan karena memang itu tidak ada manusia di situ. Tetapi kalau seandainya peperangan itu terjadi di bumi, saya rasa mungkin dampaknya sangat luar biasa ya. Oke. Seterusnya nih, apakah kira-kira ada infrastruktur di surga yang mengalami kerusakan? Bentar dulu saya lanjutkan ya. Oke, berkaitan tentang infrastruktur ya, itu berkaitan tentang bangunan-bangunan. Iya. Kalau memang mereka berperang menggunakan senjata ya, seperti alutsista yang dikatakan Bang Andi tadi, saya rasa mungkin itu bisa hancur seperti macam di Israel dan Palestina. Tetapi kan mereka menggunakan tangan, jadi saya rasa mungkin infrastruktur itu tidak hancur kayaknya. Oke, jadi ternyata tidak ada... di surganya meme itu masih ada bencana alam. Bentar Ustaz Yogi nanti. Lanjutkan Bang. Enggak, soalnya pertanyaan saya membuat Meme bisa lebih tahu juga kan gitu ya Meme ya. Jadi sorry nih, enggak ada indikasi lain nih. Biar teredukasi semua. Lanjut. Ya.